Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, yakni Hestina Putri, Widya Lestari, Yuni Anizar, dan Tri Jumiarati. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, kami akan mempresentasikan materi melalui video berikut. Mohon disimak ya teman-teman, agar kalian dapat memahami materi yang akan kami sampaikan pada video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestina Putri merupakan salah satu anggota dari kelompok 2 yang menjadi pemateri pertama dalam pembahasan video kali ini dengan materi perkembangan sains dan peradaban pra-Islam. Nah, apa yang dimaksud dengan sains? Secara sederhana, sains dapat diartikan sebagai studi mengenai ilmu pengetahuan. Perkembangan sains tentu saja tidak terjadi begitu saja, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang bahkan sejak zaman purba. Lantas, bagaimana sejarah sains dari masa ke masa? Nah, yang pertama, sains di masa manusia purba. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa penemuan dan pengetahuan akan sains hanya ada di zaman modern saja. Faktanya, sains sudah dipahami sejak zaman manusia purba, namun tentu saja pengetahuan manusia purba mengenai sains masih terbatas dan terlihat sangat sederhana jika dibandingkan dengan sains modern. Humans and Nature dalam lamannya mencatat bahwa manusia purba sudah mengembangkan teknik berburu dengan cukup baik. Mungkin pengetahuan mereka masih terbatas dalam membuat alat-alat berburu yang efisien. Alat-alat semacam batu asa dan tombak biasanya dijadikan peralatan wajib dalam berburu. Jelas mereka tidak memiliki GPS, map digital, senjata api, atau apapun yang dapat memudahkan mereka dalam bertahan hidup. Namun faktanya, menurut fosil-fosil dan peninggalan purba yang ditemukan oleh ilmuwan, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan mengenai hewan dan cara berburu sudah ada sejak zaman manusia purba. Ilmu pengetahuan mengenai cara-cara bertahan hidup di alam sudah mereka kembangkan sejak 30.000 hingga ratusan ribu tahun yang lalu, yakni kala manusia jenis Homo mulai bermunculan dan menguasai daratan. Sains sederhana sudah mereka pelajari dan kembangkan ke arah yang semestinya, dan itu membuka jalan bagi perkembangan sains selanjutnya. Yang kedua, ilmu pengetahuan sudah jauh lebih maju pada era sebelum Masehi. Kehidupan manusia tidak terbatas pada berburu dan bertahan hidup semata. Pada perkembangannya, manusia selalu mengembangkan sesuatu karena memang pada dasarnya manusia memiliki sifat yang ingin tahu dan tak pernah puas. Jika berburu dirasa merepotkan, manusia bisa mengembangkan peternakan atau perkebunan. Bahkan manusia sudah mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menyembuhkan wabah atau penyakit di zaman kuno. Memang ribuan tahun sebelum Masehi ada banyak orang menganggap bahwa penyakit datangnya dari sihir atau guna-guna. Namun di antara mereka tetap ada sedikit tabib atau dokter yang sanggup menalar kejadian tersebut sebagai sesuatu yang logis dan bebas dari tahayul. Puncak peradaban di masa-masa kuno sebelum Masehi ada pada Yunani, Persia, Mesir, India, dan Tiongkok. Tengok saja dokter hebat macam Hippocrates, seorang ahli medis asal Yunani yang sudah memiliki pengetahuan akan penyakit medis berat seperti kanker, ditulis dalam laman Ancients. Ada juga Bian Kui, seorang ilmuwan dan tabib terkenal yang berasal dari Tiongkok pada era yang hampir sama dengan Hippocrates. Lebih hebatnya lagi, manusia kuno sudah memiliki pengetahuan akan bumi dan luar angkasa. Beberapa filsuf dari Yunani kuno sudah memiliki gagasan bahwa bumi merupakan planet yang bentuknya bulat. Bahkan ada seorang ilmuwan Yunani yang hidup pada era 310 sebelum Masehi dan ia menganggap atau menggagas bahwa matahari adalah pusat dari bola api raksasa dan bumi hanyalah planet kecil yang berada pada orbit matahari. Yang ketiga, sains terus berkembang pada abad pertengahan. Pada era Masehi, lebih tepatnya di zaman abad pertengahan, sains dan ilmu pengetahuan mengenai banyak hal sudah mulai berkembang dengan sangat pesat. Beberapa penemuan yang berpengaruh juga ada di zaman ini.
Bahkan beberapa di antara ilmuwan tersebut sudah memiliki pemikiran yang revolusioner dan maju ke masa depan. Faktanya, menjadi ilmuwan dan akademisi di abad pertengahan sungguh bukan perjuangan yang mudah. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang mendapatkan hukuman mati dari kaum fanatik keagamaan setempat. Meski begitu, ilmu dan gagasan-gagasan mereka justru telah digunakan dalam dunia sains hingga saat ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Widya Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2112200017 akan melanjutkan pembahasan materi yakni perkembangan sains saat ini. Saat ini, sains telah berkembang menjadi pengetahuan yang telah menjadi keharusan untuk diajarkan pada tiap-tiap sekolah dan lembaga pendidikan di dunia. Diawali pada awal 1900-an, Albert Einstein telah menemukan teori-teori besar yang sangat berpengaruh bagi dunia. Mulai saat itu, perkembangan sains semakin tak terbendung. Sains Daily mencatat bahwa teori relativitas Einstein merupakan salah satu teori besar yang masih sanggup bertahan hingga kini. Sebelumnya ada hukum gravitasi yang pernah digagas oleh ilmuwan besar bernama Isaac Newton. Padahal memahami teori milik Einstein dan Newton tersebut tidaklah mudah dan dibutuhkan pendalaman yang sangat detail. Kita yang hidup di zaman modern saat ini selalu ditemani oleh begitu banyak penemuan-penemuan dan teknologi yang sebelumnya digagas oleh ilmuwan dan akademisi dunia. Internet, telekomunikasi, medis, transportasi modern, sumber daya nuklir, perangkat listrik, ilmu astronomi modern, dan semua hal yang berkaitan dengan sains sudah bisa kita nikmati saat ini melalui perjalanan yang cukup panjang. Sains di masa depan. Kemudian materi selanjutnya yakni sains di masa depan. Apa yang akan terjadi dalam dunia sains di masa depan? Entahlah, tak ada yang tahu. Namun, diprediksi sains akan semakin maju berkali-kali lipat dibandingkan saat ini. Mungkin di masa depan akan ada perjalanan antar planet yang bisa dilakukan untuk umum. Mungkin saja teknologi robot sudah menggantikan tugas-tugas penting manusia, yang saat ini pun sudah mulai tampak keberadaannya. Untuk saat ini, impian tinggal di planet lain mungkin hanya terdengar sebagai omong kosong. Namun di masa depan hal tersebut bisa saja terjadi. Pasalnya pada 2030 mendatang, manusia melalui NASA dan badan antariksa lainnya sudah mulai berencana mengirim astronot ke planet Mars. Belum lagi jika membicarakan teknologi medis di masa depan. Diperkirakan sains medis di masa depan dapat memperpanjang usia manusia secara umum. Cloning akan menjadi hal biasa yang dilakukan di banyak negara. Bahkan secara ekstrim akan ada sebuah teknologi canggih yang dapat membangkitkan manusia yang telah meninggal. Penasaran? Semoga saja kita masih ada pada saat sains berkembang pesat di masa yang akan datang. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Yunianizar dengan NIM 2112205 ingin melanjutkan materi yang dibawa oleh rekan saya, yaitu apa itu peradaban. Peradaban adalah istilah deskriptif yang relatif dan kompleks untuk pertanian dan budaya kota. Hal ini karena peradaban awal terbentuk ketika orang mulai berkumpul di pemukiman perkotaan di berbagai belahan dunia. Apa yang dimaksud dengan pra-Islam? Masa sebelum datangnya Islam, tepatnya di daerah Zahira Arab, masa Jahiliyah juga dapat dikatakan masa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut periode Jahiliyah adalah bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mendahului datang kebudayaan Islam. Periode tersebut menyaksikan puncak sebuah peradaban tersendiri di kawasan antara dua Imperium Bizantium dari Asia Kecil dan Imperium Sasan dari Persia. Saya Tri Jumiarati dengan nomor induk mahasiswa 211220018. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Yuni Anizar. Pada masa sebelum kedatangan Islam, di Arab dikenal dengan zaman Jahiliyah. Periode Jahiliyah ini dalam Islam adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid yang membuat moralitas mereka menjadi minim.
Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Bangsa Arab telah menganut berbagai macam agama, akhlak, adat istiadat, dan aturan sebelum Islam datang. Agama Islam bertemu dengan agama jahiliyah. Islam datang dengan membawa peradaban atau pembaharuan di berbagai bidang termasuk akhlak, hukum, serta aturan hidup. Kedua kepercayaan ini saling berbenturan dalam waktu yang lama. Butuh waktu yang sangat lama untuk Islam dapat diterima di kalangan masyarakat Arab karena keadaan jahiliyah telah melekat pada keseharian mereka. Doktrin-doktrin jahiliyah telah tertanam kuat di hati mereka, sehingga sulit untuk melepas kebiasaan-kebiasaan mereka. Memahami sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Semenanjung Arab merupakan semenanjung terbesar di dunia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir dan stepa. Badri Yatim dalam historiografi Islam memaparkan, menurut pernyataan para sejarawan, semenanjung Arab pernah ditempati pertama yang dikenal dengan sebutan Arab Ba'idah, yaitu bangsa-bangsa Arab yang menempati semenanjung Arab jauh sebelum Islam datang. Kedua, bangsa Bakia. Menurut Philip Kihiti dalam History of the Arab, diantaranya fenomena sosial yang menonjol dalam kehidupan masyarakat Arab adalah kebanggaan terhadap kelompoknya masing-masing. Tidak ada istilah raja bagi orang-orang Arab pra-Islam kecuali untuk merujuk pada penguasa-penguasa asing. Syekh adalah sebutan-sebutan bagi setiap ketua klan yang dipilih dari anggota senior dalam klannya, yang bijak dalam wejangannya dan berani serta pemurah. Adapun dalam masalah militer dan hukum, ia harus berkonsultasi dengan dewan suku dan tidak memiliki otoritas mutlak. Di atas merupakan historis dari masyarakat Arab pada zaman jahiliyah, di mana mereka saling mencari eksistensi atas suku mereka masing-masing dengan rasa cinta terhadap suku mereka dan saling membangga-banggakan suku mereka. Di setiap suku terdapat sejumlah aturan-aturan yang bersifat menyeluruh secara otonom pada masing-masing suku. Baiklah, itulah tadi materi terakhir yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah kami sampaikan pada video ini. Demikianlah presentasi dari kami mengenai materi perkembangan dan peradaban pra-Islam. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami ya teman-teman. Jika ada kekurangan dan salah kata dari kami, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.